selang atau interval ya, selang atau interval. Jadi sebenarnya selang atau interval ini gunanya sih untuk apa ya, kan gitu ya. Nah, selang atau interval ini nanti gunanya untuk kita gunakan dalam menyelesaikan pertidaksamaan linear satu variabel. Nanti himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan tersebut akan kita buat dalam bentuk interval. Nah, interval itu sendiri dibedakan ada 3 ya, ada interval tertutup, terbuka, dan setengah terbuka. Nah, sudah. Nih, misalnya kita misalkan bahwa A dan B adalah penyelesaian dari suatu pertidaksamaan, ya kan? Berarti kita punya di sini bahwa X berada, misal yang pertama penyelesaian, X berada di antara A dan B karena A dan B adalah penyelesaiannya, sudah. Nah, yang kedua, misal kita punya bahwa penyelesaian dari suatu pertidaksamaan di mana X-nya lebih dari sama dengan A. Nah, yang ketiga, kita punya bahwa X-nya kurang dari sama dengan B. Nah, ini yang dinamakan interval tertutup. Karena apa? Nah, interval tertutup itu dia disimbolkan atau ditandai dengan adanya apa ini? Ada tanda sama dengannya. Lebih kecil sama dengan, buat di sini lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan, atau lebih dari sama dengan, itu yang termasuk dalam interval tertutup. Nah, inilah notasinya. Nah, itu notasinya. Sedangkan notasinya dalam interval, nah untuk interval tertutup kita buat menjadi seperti apa? Nah, untuk interval tertutupnya, jika nanti penyelesaian pertidaksamaannya seperti ini, maka notasi intervalnya kita buat menjadi apa? Ini dia, kurung seperti ini dia. A, B, karena X berada di antara A dan B dan interval tertutup di sini. X berada di antara lebih kecil sama dengan B dan lebih dari sama dengan A, maka ini dia penyelesaiannya. Nah, untuk yang kedua, X lebih dari sama dengan A, berarti dimulai dari A sampai positif tak hingga. Maka karena A-nya di sini bertanda sama dengan, berarti A-nya kita buat kurung seperti ini. A, karena sampai positif tak hingga kita buatkan seperti ini. Dan di sini pakai kurung biasa. Kurung biasa. Nah, untuk yang ketiga, X kurang dari B. Berarti dimulai dari B terus ke kiri. Ke kiri sampai negatif tak hingga. Berarti kita buat di sini negatif tak hingga, siapa? B, pakai kurung. Seperti ini dia. Nah, itulah untuk interval tertutup. Nah, kalau misalnya kita gambarkan dalam garis bilangan, dalam garis bilangannya bisa kita gambarkan atau kita ilustrasikan seperti ini dia. Kalau misalnya nanti X-nya berada di antara A dan B, maka kita buat di garis bilangannya seperti ini dia. Pakai apa? Pakai ada nokta di sini. Kalau dia interval tertutup, berarti pakai bulat penuh. Gitu dia kan? Ini misalnya siapa? Si B. Berada di antara, berarti penyelesaiannya nanti di mana? Penyelesaiannya nanti di antara A dan B. Inilah dia. Jangan lupa pakai nokta ini nih, noktanya bulat penuh gitu maksudnya ya. Nah, yang kedua, untuk yang kedua. Nah, ini yang kedua. X lebih dari sama dengan A. Berarti kita gambarkan dulu siapa sini? Nokta atau bulat penuh dari si A. Terus sampai positif tak hingga, berarti ke kanan. Berarti mana penyelesaiannya? Berarti penyelesaiannya seperti ini dia. Nah, inilah dia. Terus sampai positif tak hingga. Nah, untuk yang ketiga, X kurang dari sama dengan B. X kurang dari sama dengan B, berarti kita buat dulu sini bulat penuh untuk si B. Terus ke kiri sampai tak hingga. Negatif tak hingga ya. Berarti nanti di sini dia. Itu dia untuk interval tertutup. Nah, yang kedua, ada yang namanya interval terbuka. Untuk interval terbuka, nah, kita pakai apa simbolnya? Lebih dari atau kurang dari. Nah, gitu ya. Nah, untuk notasi pertidaksamaannya kita buat, untuk notasi pertidaksamaannya sama seperti atas. Kalau misalnya nanti A dan B adalah
penyelesaiannya berarti X di antara A dan B, dengan catatan A adalah bilangan terkecil dan B adalah bilangan terbesar. Nah yang kedua kita punya X lebih dari A. Yang ketiga kita punya X kurang dari B misalnya ya. Berarti di notasi intervalnya gimana Miss? Kan gitu ya. Untuk notasi intervalnya, karena dia interval terbuka, berarti kurungnya kurung biasa aja. Oh berarti gini dia, A, B. Di sini apa? X lebih dari A, berarti dimulai dari A tapi interval terbuka, koma positif tak hingga pakai kurung biasa juga. Nah yang ketiga, X kurang dari B terus, berarti B-nya yang paling maksimal ya. Berarti kita buat mana dia? B di sebelah kanan karena dia yang paling besar, ya kan? Kurung biasa, ini minus tak hingga koma, gitu dia. Bisa dipahami? Nah yang untuk garis bilangannya, sendiri bisa kita bentuk seperti ini. Nah untuk yang ini, untuk interval terbuka X di antara A dan B, di garis bilangan kita buat seperti ini, sama seperti ini atas, tapi ini pakai bulat kosong karena A dan B nya tidak ikut gitu ya. Kita pakai bulat kosong, di sini dia A, di sini B. Jadi di mana himpunan penyelesaiannya? Himpunan penyelesaiannya di mana? Oke, di sini dia gitu ya. Nah yang kedua, X lebih dari A. Oke, X lebih dari A, berarti kita buat di sini, ini misalnya si A. Berarti A yang paling kecil ya, sampai positif tak hingga. Di mana penyelesaiannya? Oh ini penyelesaiannya, kan gitu dia ya. Jadi pahami? Nah yang ketiga siapa? Yang ketiga ini X kurang dari B. Oke, kita buat B-nya di mana? Oh, kita buat B-nya di sini pakai bulat kosong. Di sini B-nya. Sorry, ini kita buat ya. Ini pertanda kalau misalnya dia terus lanjut sampai tak hingga. X kurang dari B, berarti dari B sampai ke kiri terus dia sampai negatif tak hingga. Itulah yang dinamakan interval terbuka. Jadi bedanya gitu dia. Kalau interval tertutup dia pakai bulat penuh, kalau interval terbuka dia pakai bulat kosong. Sudah. Juga ada yang dinamakan dengan apa? Interval setengah terbuka. Nah, yang ketiga kita punya interval setengah terbuka. Interval setengah terbuka itu gimana? Kan gitu ya. Interval setengah terbuka itu contohnya gini, sama seperti di atas ya. Kalau A dan B adalah suatu penyelesaian dari suatu pertidaksamaan, nah kita punya gini. Ini A, ini B. Nah, salah satu aja dia yang interval tertutup. Ya kan? Ini juga yang kedua. Nah, gitu ya. Untuk notasi intervalnya gimana, Miss? Nah, jadi campur dia notasi intervalnya untuk yang ini, karena A-nya tidak ikut berarti pakai tanda kurung biasa, koma B-nya ikut pakai kurung siku ya, kurung siku namanya ya kan. Nah, yang kedua, yang ini A-nya ikut berarti pakai kurung siku, sedangkan B-nya tidak ikut berarti pakai kurung biasa. Itulah untuk notasi intervalnya, kan gitu ya. Itu untuk notasi intervalnya. Nah, untuk notasi pada garis bilangannya gimana, Miss? Gitu kan. Untuk notasi pada garis bilangannya sama seperti di atas. Ini A-nya tidak ikut, berarti pakai bulat kosong. B-nya ikut, pakai bulat penuh. Kan gitu ya. Karena ini diantara, berarti otomatis himpunan penyelesaiannya berada di tengah-tengah. Kan gitu dia ya. Bisa dipahami? Nah, yang kedua, ini juga sama. A-nya pakai bulat penuh, sedangkan B-nya pakai bulat kosong. Nah, gitu dia. X-nya di antara A dan B, berarti himpunan penyelesaiannya di mana? Iya, yang ini dia. Nah, gitu, seperti itu. Nah, untuk contoh yang pertama, nah kita punya di sini selang minus 6,5 dapat ditulis sebagai pertidaksamaan. Jadi kita dikasih selang di sini. Selang minus 6,5, bukan selang air ya, selang minus 6,5 dapat ditulis sebagai pertidaksamaan. Jadi kita disuruh mengubah selang minus 6,5 yang artinya di sinilah apanya? Himpunan penyelesaiannya minus 6,5 ditulis sebagai pertidaksamaan. Jadi dia dibuatnya ke pertidaksamaan maunya gitu ya. Karena ini dua-duanya dia pakai apa? Pakai kurung biasa, berarti tidak ada yang pakai sama dengan ya. Berarti kalau misalnya X-nya adalah
Penjelasannya berarti X berada di antara, atau kata lain X kurang dari 5 dan lebih dari siapa? Minus 6. Nah gitu dia. Sudah. Nah untuk contoh yang kedua, kita masuk contoh yang kedua. Contoh yang kedua, interval kurung siku 2, tak hingga dapat ditulis dalam pertidaksamaan. Katanya dalam pertidaksamaan ya. Sudah. Berarti interval 2, tak hingga dalam pertidaksamaan dapat kita tulis menjadi, karena duanya pakai apa di sini? Karena duanya pakai tanda kurung siku, maka X berada di antara, gini ya. Duanya pakai kurung siku berarti pakai sama dengan, karena duanya paling kecil daripada ini, daripada ya tak hingga, berarti 2 dan di sini siapa? Tak hingga. Itulah dalam bentuk pertidaksamaannya. Sedangkan kalau misalnya dalam bentuk garis bilangannya bisa kita buat menjadi apa? Bisa kita buat nih, paling kecil 2 ya. Tanda bulat penuh atau bulat kosong, tanda bulat penuh. Karena dia pakai sama dengan, pakai kurung siku. Berarti sini kita buat 2. X 2, tak hingga, berarti nanti penyelesaiannya di mana? Penyelesaiannya dari 2 sampai positif tak hingga. Nah, begitulah dia dalam bentuk penulisan di garis bilangan. Itu dia. Sudah. Nah, untuk contoh yang ketiga, garis dikasih. Nah, di sini kita diberikan garis bilangan ya. Garis bilangan dengan daerah diarsir. Dia diarsirnya ini. Nih, X-nya kurang dari minus 3 ya nih, sama X-nya lebih dari 9. Dari dibilang nih, berarti menunjukkan pertidaksamaan. Kita buatkan pertidaksamaannya. Berarti garis bilangan ini pertidaksamaannya X kurang dari minus 3 karena ke kiri. Bulat apa? Bulat kosong, berarti tidak pakai sama dengan. Nih atau X lebih dari, karena pakai bulat penuh kita pakai sama dengan berapa? X lebih dari 9. Nah, kalau misalnya kita tulis dalam bentuk apa? Setelang, bisa tulis kayak gini. Berarti karena minus 3-nya bulat kosong, berarti kurung biasa minus 3, 9 pakai kurung siku. Nah, gitu dia. Ini penulisan pertidaksamaannya. Ini penulisan untuk selangnya. Sudah. Nah, contoh yang keempat. Untuk contoh yang keempat kita punya garis bilangan dengan daerah diarsir. Nih, daerah yang diarsirnya nih ya. Kalau seperti ini berarti dia di antara. Berarti menunjukkan interval. Dibilang untuk interval, kita buatkan ke interval. Berarti karena dua-duanya pakai bulat penuh, yang paling kecil adalah min 1 buat di paling kiri, 5 pakai kurung siku. Itulah intervalnya. Untuk pertidaksamaannya bisa kita buat. Berarti X berada di antara, pakai sama dengan ya, karena bulat penuh. Siapa? Min 1 dan 5. Seperti itu dia.